Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita terkait perkara takdir, ridho dengan takdir Allah. Di bab 2 ini ada 2 bab, pendek-pendek aja kita tamatkan. Dan kaji ini ada amalan. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung talqin zikir syahadatain, kita kuatkan kembali keislaman kita. Sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi faridho kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa adilullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'atu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan bil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wal hudatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala syahidin ajwaja wa sholatu wa salamu ala syahidina wa mamulana Muhammadin Nuril huda wa syamsi huda wa badril duja
wala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najja ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini, diberi waktu untuk bertalibul ilmi, insyaallah banyak manfaatnya. Asyadatu ada'u jama'ati akhwati jami'ati subhanil masiyati rahimakumullah. Kulu man jatlul Qur'anul Karim huduriyana wa man jatalluhu bitariqatin andung talimi wa man jataluhu mubasyaratan abra wasaili tawasuli ijtimai jami'uhum rahimahullah. Fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanu nakitsu hajana lailata. Hadirin jemaah ikhwan akhwat ya jemaah dimanapun yang berada maupun yang talaki langsung datang semuanya rahimakumullah insyaallah. Andong yang bodoh ini kita coba bahas taklim yang agak susah karena sifat taklim ini kita diberi hukum kausal dan hukum sunatullah untuk menggunakan asbab dan pikiran. Tapi dalam konsep takdir itu harus dinafikan. Takdir itu konsepnya taklid. Qadarullah konsepnya taklid. Jadi kalau udah dapat begitu kena ya alhamdulillah aja. Ya, banyak hikmah termasuk bencana. Jadi ini penting Adung sampaikan kembali karena kategori kaji ini termasuk kaji-kaji sebelumnya seperti kehidupan sesudah dunia, alam barzah. Itu akidah sebetulnya. Tapi kita pahami dalam konteks kehidupan melalui pikiran. Tapi kalau sekarang itu sudah kompleks taklid. Pengertian taklid kita qadarullah yakin aja. Harus percaya. Bapak lahir di Indonesia, jangan memilih kenapa dilahirkan Indonesia, kenapa nggak jadi orang Eropa, itu dosa itu. Ya, insya Allah. Termasuk semua masalah. Jadi untuk bisa tenang, selalu bersandarkan kepada Allah. Insya Allah, maka doa kita apa Pak? Ya Allah, dalam kehidupan akhirul zaman ini, jangan beri sedikit pun saya urusan masalah. Kuserahkan semuanya gitu Pak. Itu penting. Jadi bahasanya boleh dengan bahasa ibu kok. Karena kalau pakai bahasa wahyu itu sulit pemahamannya, nanti beda konteks ya. Tajuk kita hari ini sudah kita bahas tadi. Abiratal mutaribuna ulama syaraza aliminil mukalasina ladina talimi yang adung talimi wa yuqarimullah idan ihwani jawahirul yama'ah wa min syabahilah dan ail masyayik al usutibuna ihwanul jawarahin wa ahlil badzaki. Kenapa di sini ada ahlul badzah Pak? Ada teman-teman kita yang sudah dulu ya pasti dia juga melihat karena orang yang sudah di alam barzah 1 tahun 1 bulan dia kalau diikuti secara jawiyah, dia mendengarkan Pak, dia melihat kita tidak lihat mereka. Itu ada hadisnya. Maka tetap kita beri salam. Mudah-mudahan dilapangkan tempatnya, diberi rezeki, gitu Pak. Ya, karena hakikat kita itu tidak ada yang mati. Ngaji tasawuf itu nggak ada yang mati Pak. Kita hanya pindah tempat. Itu gunanya kita pahami konsep-konsep kehidupan. Ya. Nanti kita di hidupnya itu perbandingan nanti di alam barzah kita akan temui itu demi Allah akan ditemui itu ya di alam barzah itu besarnya ya lebih besar dari alam dunia secara wilayah. Ibarat kalau ngukur kita tahapan kita di alam rahim sebesar perut ibu ya jatuh ke alam dunia besarnya luar biasa. Perbandingkan perut ibu kecil kan sama perut sama alam dunia kan, besar alam dunia kan. Di alam barzah itu perbandingannya kayak gitu. Gitu perbandingannya. Di alam akhirat, wallahu alam. Lebih besar lagi. Sampai tak terbatas.
Jadi kalau memperbandingkan besarnya alam barzah itu sangat besar. Diibaratkan alam barzah itu, alam dunia itu seperti di perut rahim ibu. Alam barzah itu seperti alam dunia. Perbandingannya paham ya? Paham ya? Itu ada di hadis, ada di hikam, bahkan secara eksplisit ada di Quran. Nah, ya. Ini penting. Setidaknya tahu kita. Jadi kalau antum meninggal, ya, nih antum kuatkan keimanan kita dulu. Antum meninggal, hadis menyatakan, riwayat Muslim, 1 bulan pas dicabut nyawa itu berputar sebulan di rumah. Ya, setelah dikubur berputar tuh sebulan di rumah. Setelah sebulan itu jangan dihilangkan dulu yang almarhum sukai. Apa itu? Pakaian jangan dulu disumbangkan. Ya karena dia masih berputar, ada masih rasa sedih. Itu masih di dunia, Pak. Sudah itu 1 tahun berputar dia di kuburannya. Jadi 1 tahun 1 bulan, walaupun sudah meninggal, dia tetap masih di atas dunia. Setelah itu baru diberi tanda, kata Nabi, oleh batu nisan. Ya, karena dia sudah tidak di dunia lagi. Dia loncat ke alam pembatas yang disebut barzakh. Sampai Pak? Barzakh. Maka alangkah baiknya kalau kita ada orang tua baru meninggal, ya, 1 tahun 30 hari kirim Yasin terus. Karena dia dalam keadaan ditanya. Man robuka. Ya kan? Nah itu sudah Anung bahas. Nah, itu dia. Dan itu yang Andung sebut tadi, itu namanya takdir mubram. Takdir yang tidak bisa dirubah. Semua akan mengalami begitu. Paham ya? Namanya takdir mubram. Ya. Nah, itu poin-poin yang Andung akan bahas. Ya. Hari ini ada lil jami'il hadirina, yang hadir semuanya alhamdulillah. Andung coba bahas al-mu'afaqatu ala qadarillah. Ridho dengan takdir Allah. Kuncinya ridho aja. Baik ridho, kurang baik juga ridho. Ini di bab 2 ada 2 part pendek-pendek saja Andung coba tamatkan. Amma ba'd, sebelum Andung lanjutkan, kebetulan Ikhwan Eprinaldi ada. Silakan menghadap dulu, ada pesan. Ya. Nama obat tadi menghubungi melalui yang duduk ini masalah tempatnya karena anaknya mulai timbul masalah dan ada sedikit resiko Andung mesti selesaikan. Ya. Nama tempatnya apa yang baru? Tolong dikontak. Tempat alamat yang baru. Kalau gambarnya Andung udah tahu. Kita lanjutkan sama Bang Andung. Al-mu'afaqatu alal qadarillah. Ridho dengan takdir Allah bab 2 part 1. Takdir menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani, takdir kemarin menurut syariat, janji Andung sekarang takdir menurut yang lebih tinggi tasawuf dan para sufi ya. Kita pahami ya. Nah, di antaranya pendapat dari wali kutub kita, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi menurut beliau memahami takdir Allah harus dengan ilmu yang benar. Apapun juga dipahami harus dengan ilmu yang benar kan? Ya. Khususnya terkait tentang hakikat takdir. Tahu takdir ya? Takdir itu ketetapan Allah, ya. Karena boleh jadi kita akan bisa tergelincir pada sifat jindik kalau kita menggunakan takdir tanpa tuntunan, tanpa dasar ilmu yang benar dan korelasinya ke Quran. Maka jindik itu akan bermain prasangka di kepala. Ya. Akan bermain prasangka di kepala. Hati-hati. Itu jindik namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar
Udah tahu ya, kitab Sirrul Asrar, kitabnya para tarekat, khususnya Qadariyah, menegaskan begini. La yazuzu lil muslimin an yalza'a illa asraril qadri liya takhala anil amali sholihati. Iya kan? Artinya dong ya, seorang muslim tidak boleh berlindung pada rahasia takdir. Nah, ini zaman sekarang sering berlindung pada rahasia takdir nih. Ada yang bertanya sebentar. Ingat ya, Bapak muslim nggak boleh beralasan dalam hidup apapun juga berlindung beralasan pada takdir. Maksudnya paham nggak? Saya buat maksiat kan takdir Allah, dosa tuh. Ayo, nggak boleh tuh. Qadril ya takhala anil amali sholihati. Itu betul ada di Quran. Seorang muslim tidak boleh berlindung pada rahasia takdir untuk meninggalkan amal soleh. Saya nggak beramal soleh, saya nggak sholat karena takdir Allah begitu. Gila orang tuh. Poin tuh. Betul kan? Jujur aja, saya males. Benar? Jangan kaitkan itu. Ini jelas-jelas nih penting. Seperti alasan tadi, kalaupun aku di zaman ajali sudah ditakdirkan menderita. Nih di zaman sekarang ini, akhirul zaman, zaman ajali, orang tuh dipergilirkan. Ada masalah, ada kebaikan, ada masalah, ada kebaikan. Jangan dikunci masalah itu dengan buruk sangka, maka tidak berubah kebaikan. Duduk ya? Itu takdir. Nah ini pentingnya ngaji takdir secara lebih komprehensif, secara tuntunan yang benar. Artinya apa Pak? Ya kemana-mana bawa agama. Gitu logika akal yang sehat begitu loh. Karena mengandalkan pikiran itu kacau nanti tuh. Ya. Jadi kalau sudah ditakdirkan menderita, maka tidak ada manfaatnya saya berbuat amal soleh. Enggak gila itu. Nggak bisa berpikir begitu, maka taklid dulu. Dan jika aku memang ditakdirkan bahagia, maka tidaklah membahayakan bagiku untuk melakukan amal buruk. Kacau nggak logika kayak gitu? Nah, pengarang kitab Tafsir Al-Bukhari juga berkata begini. Perhatikan ya perkataannya nih, orang-orang gede dulu nih, keren-keren ya menasihati. Jadi langsung sampai ilmu takdir yang lebih dalam. Fil wakai mu'ajamul asrori marufatun walakina ladai liman naksitiha mitlas siril qadri. Itu sesungguhnya kebanyakan diri manusia itu diketahui tapi tidak perlu dibahas seperti rahasia takdir. Nggak perlu dibahas. Nggak perlu dijidalkan. Ini sama seperti iblis. Makhluk ketika mengelak untuk tidak menghormati Adam. Ada di Quran. Berkelit iblis itu. Pada hakikat takdir. Dia berkelit beralasan di takdir. Ketika ditanya mengapa engkau tidak menghormati Adam? Bukan menyembah ya. Kenapa kau iblis tidak menghormati Adam? Aku yang menyuruh, kata Allah. Apa jawaban iblis? Hal hada qadruka ya Allah. Ini kan takdirmu ya Allah. Nah, gila nggak tuh? Paham ya? Ya. Dengan begitu, jadi apa? Langsung Allah memberi cap kufur. Diusir dari surga. Sebaliknya, Adam juga diusir, tapi beda. Nih, Nabi Adam alaihissalam itu pas memakan buah kuldi, langsung dia menimpakan kesalahannya terhadap dirinya. Betul kan? Langsung tobat dia. Beda dengan iblis. Iblis menyandarkan alasan dengan takdir. Jadi dengan begitu
Dilarang keras menyandarkan takdir melalui asbab pikiran antum yang merasa pintar. Diuji antum terus. Itu poin. Demi Allah diuji terus antum. Kan pengen beres masalah. Iya kan? Hal hada qadruka ya Allah. Ini kan takdirmu, saya suruh sih nggak menyembah. Betul Allah yang begitu. Tapi kita dikasih hak bebas. Untuk apa Pak? Ikhtiar, berusaha, mendengarkan Al-Quran. Kalau langsung kita melawan Quran, celaka kita. Jadi ini kecerdasan ini perlu dipahami secara analogi hukum sunatullah asbab. Kita udah cerdas deh. Mana yang paling benar, renungkan aja. Kalau Anda nggak berani melawan Quran, betul kan? Nggak akan berani. Ya. Beda dengan Nabi Adam, menimpakan kesalahan pada dirinya, maka mereka ujungnya bahagia, diberi rahmat. Ikhwan andong ya MAA yang andung rahmati. Andung kan sering doa gitu, rahimakumullah. Artinya apa? Bapak-bapak bukan suci. Bapak-bapak itu kalau punya dosa, minta maaf sama Allah, maka itu dirahmati Allah. Allah tidak akan mengazab hambanya selama dia mengakui kesalahannya ditimpakan pada dirinya sendiri. Setuju Pak? Itu apa Pak? Akidah. Beragama tanpa akidah, blow on antum. Manajemen tanpa prinsip, hancur antum. Sepakat nggak? Itu konteks. Konteksnya begitu. Jadi kalau antum banyak tobat, insya Allah diberi rahmat. Rahimakumullah. Arti kata, jangan sekali-kali mempersalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaksiatan kita. Sepakat? Bapak tadi subuh nggak sholat subuh Pak. Ya, itu takdir Allah. Gila Bapak tuh. Salah tuh. Nggak boleh tuh. Nanti ada Qur'annya tuh. Hal yang wajib bagi semua muslim adalah jangan sekali-kali berpikir tentang hakikat takdir agar ia tidak berada terpeleset menjadi zindik. Justru yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha bijaksana. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terlihat oleh kita, oleh manusia di atas bumi ini, seperti kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan sebagainya, adalah perwujudan dari kemahakuasaan Allah dan ada hikmahnya. Yang penting kita akui kesalahan itu. Setuju Pak? Allah mengizinkan begitu. Ya, dalam hal ini terdapat rahasia luar biasa asirullah yang tak dapat diketahui kecuali oleh Nabi Muhammad SAW, maka perlu hadis. Dalam sebuah hikayat diceritakan bahwa sebagian ahli makrifat itu bermunajat kepada Allah. Padahal kayaknya baik tapi salah. Ahli makrifat Pak. Berarti kelompoknya sudah mulia banget gitu ya. Doa munajatnya begini Pak. Ya. Allahumma anta qadartu waradata wa khalaqta fil hujuri. Ya Allah, engkau telah menakdirkan, engkau menghendaki, dan engkau telah menciptakan maksiat dalam diriku. Makrifat, benar itu kata-katanya. Tiba-tiba datanglah suara yang sifatnya gaib. Ini riwayat benar Pak. Hadisnya benar. Apa riwayat suara gaib itu? Ya abdi, kullu ma dzakartahu wasartun min surutil uluhiyati wa inna hiya suruta ubudiyatiki. Hei hambaku, semua yang kau sebut itu adalah syarat ketuhanan. Ya Allah, engkau telah menakdirkan, engkau menghendaki, dan engkau telah menciptakan maksiat dalam diriku. Itu syarat Tuhan yang ngomong. Tuhan yang boleh ngomong gitu. Paham ya? Bukan kita.
Itu syarat ketuhanan. Lalu mana syarat kehambaanmu? Kalau terhadapku antum taklid saja. Perkara takdir. Sampai Pak? Nah, itu dia. Ini riwayatnya sahih. Maka sang ahli makrifat langsung berucap. Udah pinter nih. Orang ini ngerti Quran, ahlul hadis. Berucap gimana? Langsung. Laqad kunta muktian. Laqad ahtatu wa alhaqtul darara binafsi. Aku salah ya Allah. Aku telah berdosa ya Allah. Dan aku telah berbuat jolim dengan ucapan terhadap diriku ya Allah. Nah, kita juga orang pintar bisa tergelincir, Pak. Namanya Pak? Walaupun ulama. Maka datanglah jawaban dari suara tadi. Menjawabnya, laqad gafarta warahimtu. Aku ampuni kau, aku maafkan kau, aku rahmati kau. Rahimakumullah. Ya, itu dia. Maka yang wajib bagi semua mukmin adalah berpandangan bahwa amal yang baik adalah taufik Allah. Amal yang buruk adalah dari dirimu sendiri. Kan gitu poinnya. Sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang disinggung oleh Al-Quran. Ali Imran surat 3 ayat 135. Iqra iwan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Kita tahu berbuat dosa itu jangan sekali-kali limpahkan cari kambing hitam. Akui punya kita yang salah. Akui aja, ya. Sudah itu, yang paling bahaya jangan berjidal dengan Allah. Betul? Kuncinya apa? Istighfar, tobat. Itu Quran loh. Jangan deh dilawan Allah itu. Oke, bapak-bapak misalnya masih malas, ada toleransi, bapak-bapak sholatnya belang betong gini-gitu masih ada toleransi. Tapi kalau dilawan Allah beresiko itu kontan loh. Itu banyak hadis. Disir aja nggak boleh, dirahasia aja nggak boleh. Ini adab. Silakan gurumu lawan, silakan orang tuamu lawan, tapi jangan lawan aku yang menciptakan kau. Itu hadis loh. Setuju Pak? Ini akidah. Poin tuh. Dong ingatkan berulang-ulang ya. Ini akidah. Pembayarannya tidak nanti. Allah sayang. Kalau nanti lipatannya, kalau masih berada di perut yang ukurannya sebesar ibu, pendek waktunya.
Kalau di barjah lama waktunya. Maka kalau diandung doanya apa? Ya Allah, dia menantangmu, segerakan di hari ini, kasih dia ajab. Supaya nanti ajabnya tidak pedih. Itu kan Quran. Bukan untuk kejelekan. Supaya dia berubah. Cepat hapus dengan tobat. Cepat hapus dengan tobat. Itu poin. Jadi begini, anu nukil beberapa dari Abah Anom, tentu dari risalah nasab yang benar, kajian-kajiannya penting untuk kita pahami, ya. Jadi jika seorang hamba menganggap bahwa perbuatan maksiat berasal dari dirinya, itu udah keren. Itu kata Abah Anom. Tidak cari kambing hitam. Salah istri, bangkang istri, ya, dijidal sama orang, dilawan sama atasan, itu karena antum juga salah. Ada reaksi hukum asbab, betul nggak Pak? Pasti itu. Akui dulu kalau ke Tuhan kesalahan kita, gitu. Boleh kita membela diri, tapi akui dulu yang paling utama bahwa kita salah. Itu perintah Quran. Ketimbang menganggap bahwa dosa adalah dari Allah, itu bahaya, itu nantang. Karena takdir. Kan gawat tuh. Ya, walaupun secara hakiki ya, secara benar Allah menciptakan dosa, Allah mengizinkan antum berbuat dosa. Itu kitab Silul Aswar tuh, Majharul Anbar, pengarangnya Syekh Abdul Qadir Jalani, terjemahannya guru yang duduk nih, guru bapak-bapak tuh, Kiai Haji Baizul Ashab Jejen Jainal Pustaka Zainiyah Sukabumi, dicetak 2013. Pernah datang kemari. Itu orangnya. Itu makanya yang saya sampaikan. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Misbahul Asyifiyah min Manaqibi Sultanil Auliya, dari Manaqib, menjelaskan begini. Orang-orang ya, yang hebat nih, orang-orang yang hebat, nah, adalah orang yang mampu apa? Merubah takdirnya dengan mengoptimalkan usahanya, dengan mengoptimalkan ikhtiarnya. Dirubah takdir bapak dengan mengoptimal ikhtiar. Jadi takdir bisa dirubah dengan ikhtiar. Laisya rajulu alladhi yusallimu lil aqdari wa namara, rajulu alladhi yadfa'ul aqdara bil aqdari. Misbahul Asifai mimanaki Sultanil Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Auliya. Artinya laki-laki yang hebat bukanlah pribadi yang pasrah pada takdir, dan bukanlah laki-laki yang menyalahkan takdir, akan tetapi ia yang dapat merubah takdir buruk menjadi lebih baik. Takdir bisa dirubah Pak, namanya takdir mu'alaq. Yang tidak bisa dirubah mati, jodoh, itu takdir namanya mubram. Itu ilmunya. Ini juga dikuatkan sandaran kata-kata tadi dengan Quran Ar-Rad ayat 11, dibaca Iwan. Itu dia Qurannya. Lahum muaqibatum lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kuatnya takdir, ikhtiar harus dibantu malaikat yang mengiringin antum. Jadi kalau antum niat merubah takdir, misalnya dari miskin, dari gak punya duit, ambil malaikat takdirnya di depan di belakang. Itu ikhtiar. Takdir itu sulit dirubah, Pak. Harus dibantu dengan ikhtiar dan malaikat takdirnya. Duduk ya. Bapak-bapak sadar nggak kalau ada malaikat mengiringi di depan di belakang? Dibantu, Pak. Kalau bapak-bapak misalnya bermasalah, bantu. Malakuti itu ngiringin, membantu kita. Itu ayatnya, nanti anu ajarin doanya, merubah itu. Ya. Anda sampai sasaran loh. Aplikasinya apa? Jadi ayat tadi sudah lama menjadi landasan utama dalam perbicaraan teologis dan yang disebut filsafati Islami mengenai takdir. Udah lama tuh, ulama dulu membahasnya tuh. Ayat tadi tuh. Apa tuh ayatnya? Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Ketetapan satu bisa dirubah dengan ketetapan satu, tapi dengan tentara Allah, malaikat yang mengiringi, bergabung dengan ikhtiar kita. Paham ya? Paham nggak? Ini jadi landasan paling pokok dalam filsafat, juga teologis mengenai takdir. Kebebasan kehendak ada di kita, Pak. Himmah kuat, kemauan kuat, itu kebebasan manusia. Diberi hak bebas kita. Tapi juga dikasih tanggung jawab. Khususnya dalam perjalanan hidupnya. Dalam kerangka pemikiran tasawuf yang sifatnya falsafi, ayat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 11 tidak hanya dipahami, tolong jangan dipahami ya, sebagai pernyataan normatif keagamaan ya, tetapi sebagai ajakan yang paling benar bagi manusia untuk aktif berperan dalam alur hidupnya sendiri. Ada ikhtiar untuk merubah takdir jelek antum. Ikhtiar jadi kewajiban. Bapak pengen dapat istri, pengen dapat anak, tidak ada ikhtiarnya, dengan doa aja. Hukum sunatullah asbab bisa datang nggak? Enggak, Pak. Ya Innova, ya Halimatus Sadia, doa aja, ngandelin andung aja. Antum tidak melangkah, datang sendiri nggak? Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Kemarin dari kaji itu. Jadi ini ajakan bahwa ikhtiar itu sejalan dengan takdir. Sebagai kewajiban. Kalau ingin merubah kesialan hidup, ikhtiar secara agama, ya, lakukan secara fisik, doa juga ikhtiar, tapi belum lengkap. Duduk gak? Iya kan? Gitu, Pak. Menurut sudut pandang tasawuf falsafi, manusia bukanlah makhluk yang hanya bersikap menunggu tanpa usaha di bawah bayang-bayang takdir saja. Ada kayak gitu. Sebaliknya antum manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang dikasih pikiran. Benar gak? Sama kita hewan.
tapi dikasih akal untuk ikhtiar. Namanya hayawanun natik, makhluk yang berakal dan memiliki kebebasan untuk menentukan, mengusahakan nasibnya. Benar? Benar tuh. Ini enggak cari istri ngandelin nandung aja, ngaco ini enggak lah. Bawa tuh, giring tuh, bonceng, datang kandung, bener kan? Ya. Kemana ngaji nih? Enggak mau tahu, capek anu mah. Enggak juga mah malunce do. Alun mangamala bakar aja tuh hukum kausalitas. Enggak level den do. Buruk, enggak ranca. Alun tahu buru ranca itu berubah do. Berubah enggak? Ya. Nan penting apa pak? Maaf, langkok. Ado mato, ado talingo, ado tangan. Kalau Allah berkehendak nan pesek jadi mancung pak. Nah, enggak percaya. Oh, itu perlu proses. Nan penting apa? Langkok jadi manusia. Gitu pak. Banyak orang salah menilai karena mereka menilai catching. Catching itu bisa dirubah. HP isinya umpamanya ya isinya tuh HP Oppo paling murah, digagi baju apel sompeng, Oppo-nya kelihatan enggak? Indah pak. Sama manusia itu tuh cari nan sempurna, nan lengkap agamanya, ada hidung, ada mato, ada talingo, betul kan? Bekonan marubah awak bajunya, betul nak? Gampang pak. Jadi sebaliknya, ya kita mesti pahami dalam konteks ikhtiar tidak hanya dilihat sebagai pilihan moral, melainkan juga sebagai tuntutan eksistensial dan spiritual harus. Jadi para pemikir ulama ruhani sufi dahulu, para filosofi Islami di antaranya Ibnu Al-Arabi, Mulla Sadra menegaskan begini, manusia sebagai pancaran dari al-wujud al-mutlak. Artinya keberadaan absolut dibekali potensi untuk kembali menuju kesempurnaan ilahi. Bapak-bapak itu punya potensi menjadi sempurna insan kamil ke kesempurnaan ketuhanan. Ya, banyak yang mendebat perkara ini. Tapi itu betul karena ada di Quran. Ya. Jadi di antara kesempurnaan kita diberi rasa. Ya. Ada ilmu, ada akal. Ya. Ada ilham. Ya, itu dia. Kejar itu melalui amal soleh. Pancaran ilmu penyucian batin caranya. Dalam perspektif kita, tidak mungkin seorang meraih kedekatan kepada Tuhan tanpa proses perjuangan, pengorbanan, begitu. Ya, ikhtiar. Bahkan stagnannya spiritual kerap bersumber dari salah berpikir antum, lalai berpikir antum dalam menjalankan ikhtiar. Itu dia. Ada ahlul filsafat sini. Ustadz Fauji mana? Oh, enggak hadir ya. Oh, lagi kalwat dia. Ya mudah-mudahan dong doain. Jadi pandangan fatalistik. Bapak-bapak jangan berpandangan fatalistik ya. Yang memposisikan takdir sebagai garis hidup yang tidak bisa diubah juga salah. Salah itu. Ya. Tidak sejalan dengan ajaran Islam, khususnya tasawuf falsafi, ilmu rohani, ayat mutasyabih. Ini ada alirannya. Hati-hati, salah satu alirannya melenceng akhirnya keluar Islam. Freemason.
fatalistik tuh, memposisikan takdir sebagai garis hidup yang tidak bisa dirubah. Salah, Pak. Kalau saya buat maksiat karena Tuhan menakdirkan begitu. Kalau saya nggak sholat, saya Tuhan menakdirkan begitu. Itu Freemason, Pak. Kita nggak Freemason. Nggak sejalan dengan syariat Islam, ilmu ruhani. Aliran ini mengajarkan takdir memiliki dua bentuk. Mengakui, tapi tidak diamalkan. Nah, ini kan baru tahu nih. Nah, ini benar ada kodok mubram yang bersifat tetap, tapi ke situ aja. Padahal ada juga kodok mualak. Ini terbuka, berubah, tergantung pada tindakan manusia. Itu yang hak bebas, apa ya? Tapi kalau mati, ya, bapak dapat jodoh, itu takdir apa, Pak? Takdir apa, Pak? Takdir mubram, tetap. Tapi bapak harus melakukan kalau jodoh takdir mualak. Sampai, Pak? Kalau ingin dapat duit, ditetapkan itu takdir mubramnya sekian. Tapi harus melakukan takdir mualak. Bapak ikhtiar aja. Nah, pas ikhtiar Bapak dapat, tidak boleh menggerutu. Tidak dapat, tidak boleh menggerutu. Karena hak absolut itu ada di Allah, bukan di pengelaku ikhtiar. Itu Quran. Makanya taklim deh. Kalau berpikir kayak itu tenang hidup tuh. Sampai, Pak. Enggak kelojotan. Dia gara-gara dia uang saya habis. Kan gila kayak gitu tuh, Pak. Nggak bisa begitu. Maaf, karena ini akidah, Andung agak nonjok ngajinya. Ingin semua jemaah Andung itu selamat. Dunia udah tua, Pak. Hitung aja nih, hitung. Ya, hitung hukum Muharramnya, Pak. Berapa tahun lagi ini, kubro. Andung nggak akan sebut. Karena itu termasuk takdir mualak. Tapi tanda-tandanya diberitahu, betul kan? Kalau kita tidak menyeret ke hal yang sifatnya serius dalam beragama, celaka antum. Terseret antum ke hal-hal yang beresiko tinggi. Sepakat? Andung tidak nakut-nakutin. Ya. Qada mubram bersifat tetap, qada mu'alaq terbuka untuk perubahan dengan ikhtiar melalui ilmunya. Dalam pengertian ini manusia diberi ruang oleh Allah untuk bereaksi, memperbaiki, bahkan mengatasi kondisi hidup yang tampaknya telah ditetapkan. Tapi perubahan dalam takdir bukan berarti menandingi kehendak takdir Tuhan, bukan. Tapi kehendak perubahan kamu, ikhtiar kamu sudah juga dicatat di takdir dulu gak? Ya, itu dia. Melainkan bukan wujud nyata dari interaksi manusia dalam rencana ilahi yang penuh dinamika. Karena itu coba kita baca buku Al-Ghazali, Hujatul Islam, menghujat dalil pikiran. Itu Bapak Al-Ghazali yang menghujat pola berpikiran yang salah. Baca Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, memandang bahwa kehendak Tuhan berkaitan. Kehendak Tuhan itu berkaitan dengan ta'aluk. Taklid kau dengan kehendak Tuhan. Ta'aluk. Dengan keadaan hati dan tindakan manusia. Termasuk ruhaninya takluk. Termasuk ikhtiarnya takluk. Kalau kehendak Tuhan dapat. Kalau kehendak Tuhan nggak dapat. Bener kan? Ketika seorang mengubah dirinya secara mendalam dan benar, sejatinya sedang menyentuh kehidupan antum dengan sisi karomah metafisik. Kalau ada ilmunya, ada karomahnya. Dari sistem ketentuan ilahi, takdir itu sendiri. Karena itu kepasrahan bukan jalan kebesaran. Antum pasrah harus diilmui. Itu bukan jalan keren. Bukan.
Kepasrahan harus ada karomah spiritual metafisiknya. Pasrah itu gimana? Tunduk secara pasif terhadap nasib, dibalut dengan kesan religius dalam ajaran ruhani Islam, dipandang oleh Nabi orang yang benar-benar tolol jahlun. Betul Pak? Loh kok karebanan lu kaji? Indah itu hanya menyampaikan aja. Ini memang lebih dalam kajinya. Karena wilayah takdirnya ke wilayah ruhani. Itulah tololnya bersepiritual, lalai bersepiritual, lalai beruhani. Natural di manusia. Kalau tidak ditaklimi, ya repot kita. Sosok manusia yang unggul itu, kata Islam, bukanlah dia yang menyerah pada keadaan dan hanya menanti keajaiban. Bukan. Itu bukan manusia unggul, bro. Sepakat? Oh, mentang-mentang ada andong. Nggak bisa, bro. Itu wilayahnya person. Tetapi mereka memahami perannya sebagai khalifah fil ard. Pasrah tanpa tindakan bohong justru akan membekukan perkembangan spiritual jiwa kamu, juga menghambat kemajuan sosial. Sepakat? Kan poinnya gitu. Karena itu tawakal bukan berarti menyerah. Tawakal itu menyerah sebelum berusaha, mentok baru tawakal. Melainkan menyerah hasil kepada Tuhan setelah segala upaya dilakukan. Setuju kan bahasanya? Itu Quran loh. Jadi individu yang mampu mengangkat dirinya dari nasib buruk menuju keadaan yang lebih baik, sejatinya sedang mewujudkan manifestasi dari sifat-sifat ilahi. Ia tidak sekedar menjalani hidup sebagai rutinitas, tetapi juga menanamkan makna yang lebih tinggi pada keberadaan kita sebagai manusia. Khalifatul fil ard. Konsep ini bukan konsep teori. Dalam ilmu tasawuf, ilmu rohani disebut apa Pak? Nah, ini pernah dong kaji. Ikhwan Aris. Konsepnya tajali. Apa namanya? Tajali. Kesana nyambungnya tuh. No. Yaitu menampakkan sifat ilahi melalui amal. Berat. Makomat ini berat. Tampakkan sifat Tuhan itu melalui amal. Sanggup? Pikirkan orang yang teraniaya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Bermanfaat enggak aku hidup dengan orang banyak? Yang paling hebat bermanfaat untuk orang banyak. Aden saya susah kamu nolong orang. Kacau berpikir gitu Pak. Naikkan makomat kita. Antum banyak memikirkan 80% umat untuk sejahtera. Bukan dengan rezeki uang. Dengan memikirkan saja. Maka urusan antum, ya amanah antum diselesaikan Tuhan. Demi Allah. Gak percaya. Demi Allah. Selesai itu. Itu tajali. Menampakkan sifat ilahi melalui amal dengan kesadaran manusia. Jadi saat seorang membalikkan keadaan dari kejatuhan menuju pencerahan, sejatinya sedang memancarkan cahaya ilahi dalam praktek kehidupannya. Pakat Pak? Melalui tekad, melalui ilmu, melalui usaha. Itulah yang disebut oleh Ibnul Arabi insan kamil. Manusia nggak ada yang sempurna Pak, tapi makomatnya bisa sampai sempurna. Duduk, ya. Walaupun bisa berubah lagi, tidak sempurna karena manusia ada pembisiknya. Manusia paripurna menjadi cita-cita tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang manusia di kehidupan sekarang seharusnya. Ia bukan lagi sekedar makhluk yang mengikuti arus, tetapi penggerak yang ikut serta dalam kehendak Tuhan secara menyeluruh. Baru keren. Bersambung ke part 2 sebelum